11,34, benar nggak ya? Benar ya, terkonfirmasi ini COVID-19. Dan 1.121.411 sembuh dan 35.518 meninggal. Karenanya seluruh masyarakat harus sadar untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun. Dan selain protokol kesehatan nih, ada juga intervensi lain yang diupayakan pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19, yaitu dengan vaksinasi COVID-19. Dan di pagi hari ini sudah hadir 2 orang narasumber dari penyuluhan hukum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini ada Bapak Surdayadi ya, SAG, SHMSI. Selamat pagi Pak Yadi. Pagi. Dan juga Bapak Yadi nggak sendirian nih, ditemani oleh Ibu Lisa Noviana SH selaku penyuluh hukum ahli muda. Selamat pagi Bu Lisa. Selamat pagi. Kok suaranya nggak ada ya? Coba, oh ini, mohon maaf saya salah. Oke. Baik, di sini sudah hadir langsung Pak Yadi dan Bu Lisa ya, yang tentunya akan memberikan penyuluhan kepada sahabat Mega Suara. Mungkin belum banyak yang tahu juga nih ya mengenai Badan Pembinaan Hukum Nasional ya. Padahal ini di bawah langsung dari Kementerian Hukum dan HAM ya Bu Lisa ya? Iya, betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih peran pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM dalam program vaksinasi COVID-19? Boleh mungkin dijawab oleh Pak Yadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mega Suara semua di Bogor dan sekitarnya. Iya, kami dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional itu adalah merupakan salah satu unit di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kita payung besarnya adalah dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, Badan Pembinaan Hukum Nasional itu sendiri mempunyai banyak fungsi sebenarnya sih, bukan hanya penyuluhan hukum saja. Kebetulan kami ini adalah penyuluh hukum bersama Lisa. Jadi memang Badan Pembinaan Hukum Nasional itu salah satu tusinya adalah ada namanya Pusat Penyuluhan Hukum. Yang di situ ada penyuluh hukum yang tugasnya untuk menyosialisasikan atau memberikan informasi hukum kepada masyarakat. Nah, pada kesempatan ini di Radio Mega Suara ini melalui media yang sangat luar biasa ini, kita akan mencoba nih menyampaikan pentingnya vaksinasi COVID-19. Selain kita akan menyampaikan pentingnya vaksinasi COVID-19, kita juga tusinya adalah juga menangkal hoax. Jadi ketika adanya hoax, khususnya misalnya tentang vaksinasi ini kan banyak nih. Nah, para penyuluh hukum itu juga akan membuat semacam banner atau spanduk yang menangkal hoax. Nah, satu lagi nih yang paling penting dalam mensukseskan vaksinasi ini adalah peran masyarakat. Dimana tanpa peran masyarakat ini kita akan susah mendapatkan untuk mendapatkan herd immunity, istilahnya gitu, atau suatu kekebalan. Nah, sampai lapisan masyarakat terbawa pun harus mempunyai peran, dan pada kesempatan ini kita akan sampaikan itu pentingnya dan lain sebagainya. Mungkin itu dulu, Mbak. Oke, luar biasa ya. Nah, sementara tujuan pemerintah kan ini membuat program vaksinasi itu sebagai upaya penanggulangan COVID-19 ya, seperti yang kita ketahui ya. Nah, itu seperti bagaimana, mungkin Bu Lisa boleh menjelaskan Tujuannya ya? Iya, tujuannya tuh apa sih diadain vaksin gitu, kayak orang heboh banget gitu. Iya, jadi kenapa pemerintah melakukan program vaksinasi COVID-19? Sebenarnya ini ditujukan untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19. Oke. Ya, jadi menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Kemudian mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial maupun ekonomi. Oke. Kekebalan kelompok masyarakat ini cuma dapat dibentuk kalau cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah. Begitu. Jadi upaya pencegahan melalui pemberian program vaksinasi, jika dinilai dari sisi ekonomi, akan jauh lebih hemat, dan apabila dibandingkan dengan upaya pengobatan, ya vaksinasi ini jauh lebih
ekonomis, lebih hemat gitu. Betul. Kita tahu ya Bu Lisa ya, kalau misalnya pengobatan kan ibaratnya ada sejumlah biaya yang dikeluarkan nggak sedikit ya. Betul. Kalau vaksinasi kan ibaratnya sekali gitu kan. Tapi kan kalau vaksinasi COVID-19 ini kalau nggak salah 2 kali vaksin ya. Iya. Itu sangat biayanya menghemat sekali ya. Iya betul, karena mencegah ya. Betul, Lebih baik betul. mencegah daripada Mengobati ya itu. Jadi itu ya tujuannya ya. Jadi untuk menekan apa ya ibaratnya kayak biaya pengobatan yang besar ya Bu Lisa ya. Nah, ngomong-ngomong ini kan pas di awal tahun 2021 ini kan vaksin COVID-19 sampai hari ini masih terus berjalan ya. Tapi kan diutamakan yang untuk saat ini adalah para tenaga medis gitu. Ada sempat isu tentang kehalalan vaksin COVID-19 nih. Jadi sebenarnya nih vaksin COVID-19 ini halal atau tidak halal? Boleh mungkin dijawab oleh Pak Yadi. Ya, terima kasih. Jadi ya betul, memang sempat beredar ya atau pertanyaan masyarakat apakah vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat itu halal atau tidak. Nah, di sini yang berwenang untuk memberikan halal atau tidak sudah sangat tepat yaitu MUI. Dan MUI menyatakan bahwa vaksin COVID-19 ini halal. Nah, ini peraturannya yang sudah dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2001, peraturannya nomor 2 tahun 2021 tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac. Ya, jadi MUI ini ada beberapa yang diikat nama-nama vaksinnya. Jadi ada tiga. Nah, kemudian ini juga dikuatkan oleh BPOM. Hanya BPOM mengeluarkan namanya Emergency Use Authorization. Nah, itu. Nah, ada 3, tapi mungkin untuk lebih ininya kita sampaikan saja bahwa yang sedang akan dipakai untuk vaksin di Indonesia ini adalah dari Sinovac Cina, dan dari PT Bio Farma. Ada 2 nanti yang akan diberikan kepada masyarakat. Ini juga sudah mendapatkan fatwa kehalalan dari MUI seperti itu. Nah, ada 2 ya Mbak ya. Jadi yang dari Sinovac dan dari PT Bio Farma. Jadi ada 2 macam. Jadi buat untuk umat Islam jangan diragukan lagi bahwa MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin yang akan diberikan kepada kita semua nanti sampai masyarakat dengan bertahap itu sudah dijamin kehalalannya. Begitu, Mbak. Oke. Ya, ini nih terakhir nih sebelum kita ada pesan-pesan berikut yang nanti mau diputerin nih ya. Kalau misalnya ada masyarakat atau misalnya sahabat Mega Suara nih bandel nggak mau divaksin, itu apa tuh? Mungkin hukumannya atau lainnya mungkin boleh dijelaskan lagi Pak Yadi. Kalau ada orang yang saya nggak mau vaksin gitu. Iya, jadi terima kasih Mbak siapa nih? Mbak Kodi. Ya, saya kira ya wajar ya ada masyarakat yang seperti itu, karena memang kan banyaknya hoax kan membuat masyarakat juga jadi ragu-ragu dan takut. Cuma memang sebenarnya memang negara kalau dia mau mengeluarkan kekuasaannya sebenarnya sih bisa mewajibkan, tetapi di situ memang istilahnya hak lah ya, hak ini sebenarnya kan istilahnya bisa diambil atau tidak. Tapi sebenarnya kalau mau lebih jauh, kalau kita menggunakan istilah adagium hukum nih, di hukum kan misalnya ada adagium istilahnya, yaitu adagium solus populi suprema lex esto. Jadi keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi bagi suatu negara. Nah, kalau memakai itu sebenarnya sih negara bisa istilahnya menekanlah bahwa itu katakanlah wajib gitu ya, dengan adagium itu. Nah, kemudian kita lihat lagi di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa mengenai hak ya, memang kita mempunyai hak ya, tapi hak itu juga dibatasi oleh hak orang lain begitu. Nah, dengan seperti itu ini mungkin bisa kita bayangkan ya bahwa memang
karena ini kan sangat penting vaksin ini, ketika orang tidak mau, dia akan berarti merugikan orang lain gitu. Betul. Nah, nanti negara bisa jadi dia akan membatasi apa gitu kan gitu. Iya, iya. Nah, iya, jadi mungkin itu Mbak sementara ya. Jadi Ya. ibaratnya kalau misalnya ada seseorang yang tidak mau vaksin itu sama saja merugikan dirinya sendiri sama orang sekitar ya Pak Orang Yedi ya. sekitar, iya, Oke. iya. Jadi ya itu tadi, bisa jadi nanti tindakan negara mungkin akan membatasi dia nggak boleh keluar negeri, nggak boleh kemana, kan nggak ada pembatasan kalau dia Betul, nggak betul. mau vaksin. Karena kan memang vaksin ini kan harapannya memang orang mudah dapat kekebalan gitu kan. Betul, secara imunnya terbentuk dengan baik ya. Iya, harapan Oke. seperti itu. Nah, nanti kita juga akan sama-sama mendengar ya, kira-kira kalau vaksin ini boleh nggak sih dilakukan sendiri tanpa adanya tenaga medis? Nah, jadi buat sahabat Mega Suara jangan kemana-mana. Pokoknya stay tune terus di 100,8 Mega Suara FM Bogor. Dan masih bersama Bu Lisa dan juga Pak Yadi ya dari aku lupa ininya. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Ingatnya kayaknya itu penanggulangan, padahal bukan. Ya, itu tadi ya. Tadi sempat sudah dijelaskan oleh Pak Yadi ya betapa pentingnya melakukan vaksin COVID-19 apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Pandemi belum berakhir, sahabat Mega Suara, masih ya. Dan juga apabila terjangkit virus COVID-19 ini nggak pilih-pilih orang, siapa saja, bisa tua, bisa muda gitu ya, bahkan anak-anak juga gitu kan. Nah, dan sudah diinformasikan juga nih untuk vaksin COVID-19 sendiri ini halal ya, karena sudah diuji oleh MUI gitu. Nah, Bu Lisa, kira-kira boleh nggak sih kalau misalnya ada masyarakat ataupun misalnya sahabat Mega Suara melakukan vaksinasi COVID-19 sendiri tanpa adanya pengawasan dari tenaga medis? Oke, ini oh iya maaf salah saya. Oke. Ini pertanyaan yang bagus nih dari Mbak penyiar yang cantik nih. Jadi memang vaksinasi mandiri itu, meskipun namanya mandiri ya, Iya. bukan berarti semuanya harus mandiri gitu kan, suka-suka gitu misalnya ya. Nah ini tetap vaksin yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. ya. Kemudian vaksinnya juga yang digunakan nantinya harus memiliki izin dari Emergency Use Authorization Badan Kesehatan Dunia WHO dan juga tadi sudah disebutkan BPOM. Selain itu, pemerintah juga akan membuka opsi vaksinasi COVID-19 secara mandiri oleh perusahaan kepada karyawannya. Jadi dikhususkan dari perusahaan kepada karyawannya. Nah, kemudian sebagai informasi, vaksinasi mandiri yang diwacanakan oleh Menkes diberlakukan bukan untuk perorangan. Tadi ya sudah disebutkan juga ya, ditekankan untuk perusahaan kepada karyawannya. Oke, Gitu. jadi bukan berarti Anda bisa menjus sendirian. Iya. Karena kan itu tadi ya, untuk melakukan vaksin itu ada takarannya berapa mili segala macam Iya, kan. betul. Jadi itu tadi, jadi perusahaan ini menjembatani karyawannya untuk melakukan vaksin ya. Ya, Jadi perusahaannya yang beli gitu. yang beli. Oke. Karyawannya tetap gratis gitu. Oke. Nah, Karyawannya tetap gratis tapi perusahaannya yang membeli vaksin tersebut. Iya, betul. Itu ya tadi sahabat Mega Suara ya. Sebenarnya itu diberikan kemudahan ya. Luar biasa. Nah, kira-kira nih kalau untuk melakukan proses vaksinasi COVID-19 sendiri itu tempatnya di mana-mana saja kah? Pak Yadi? Kayak gini. Saya atau kayak gini jawab. Sweet. Boleh silakan Bu Lisa atau Pak Yadi. Oke. Jadi pelaksanaan vaksinasi itu nggak bisa dilakukan di sembarang tempat. Oke. Tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Melalui juknis vaksinasi COVID-19 disebutkan 4 tempat pelayanan vaksinasi COVID-19 yaitu puskesmas dan puskesmas pembantu, klinik, rumah sakit, dan unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Namun demikian ada syaratnya jika fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes untuk ditetapkan sebagai pelaksana pelayanan vaksinasi COVID-19. Dalam juknis tersebut, Fasiankes yang menjadi tempat pelaksanaan vaksinasi harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu 1. Memiliki tenaga kesehatan pelayanan vaksinasi COVID-19. 2.
memiliki sarana rantai dingin sesuai dengan jenis vaksin COVID-19 yang digunakan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, memiliki izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan atau penetapan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian lagi, Vaskes yang tidak mempunyai sarana rantai dingin sesuai jenis vaksin yang digunakan atau sesuai ketentuan dapat menjadi tempat pelayanan vaksinasi COVID-19 dengan dikoordinasi puskesmas setempat. Gitu. Oke, jadi itu ya untuk tempat-tempat melakukan vaksin ya. Nah, kan banyak banget nih rame tuh di satu-satu. Saya siap vaksin, saya siap divaksin gitu ya. Nah, kira-kira ini melihat fenomena seperti ini bagaimana tanggapannya dari Bu Lisa atau Pak Yadi mungkin? Ada. Kayaknya kita semangat banget ya Pak Yadi ya. Bagus dong kalau sekali-kali nih. Boleh saya? Boleh. Ya, saya kira sih itu hal yang positif ya. Ya. Emang berapa hari yang lalu atau minggu lalu ya, atau bulan lalu ya, Ya. kawan-kawan kita juga mensosialisasikan itu bahwa saya siap divaksin dengan banyak membuat status di WA gitu kan, atau di media sosial. Iya. Nah, saya kira ini sih hal yang bagus, artinya ingin bersama masyarakat meyakinkan bahwa memang masih banyak virus corona itu masih ada. Nah, Iya. kita meyakinkan bahwa dengan vaksin ini berharap bahwa virus COVID-19 ini akan terhenti lah, bayangannya seperti itu. Iya. Makanya salah satunya ya sosialisasinya lewat ya macam-macam lah. Salah satunya yang tadi itu bikin banner, ada kita bikin status kan, Iya. saya siap divaksin dengan dipajang di sampingnya fotonya gitu. Iya. Ya, dan itu kira sih hal positif juga itu, tapi memang itu memang nggak diatur ya, itu memang Kesadaran sendiri kesadaran gitu. sendiri Betul. gitu kan, membuat kreasi inovasi lah kurang lebih seperti itu. Apa sih ya. Berarti itu ajakan yang maksudnya Ajakan, tanpa ya. diminta gitu, dia sudah bisa menginfluence ya minimal keluarganya lah ya untuk siap divaksin juga kan ya. Tapi ada juga masyarakat yang skeptis mengenai vaksin COVID-19, bahkan terang-terangan kayak saya nggak mau divaksin. Nah, itu gimana tanggapannya dengan masyarakat yang masih skeptis bahkan menolak secara terang-terangan? Ya, kembali, jadi wajar lah ya masyarakat biasa akan menolak ya awal-awal adanya vaksin, karena kan masyarakat awam kan nggak tahu nih vaksinnya apa nih isinya, misalnya begitu kan. Iya. Terus kemudian misalkan terus banyaknya hoax juga kan yang nakut-nakutin gitu kan. Iya. Hoax itu cepat banget ya, yang bikin apa istilahnya buzzer gitu ya, bikin hoax itu kan, bikin banner atau apa tuh udah cepat banget tuh sampai ke media sosial, ke WA kita itu kan. Nah, itu kan banyak masyarakat termakan seperti itu nih kan. Nah, itu kalau kita tahu sebenarnya sih kalau ada hal-hal yang seperti itu, kalau sumbernya belum jelas dari mana tuh, biasanya itu hoax tuh. Iya. Kalau tiba-tiba ada di WA kita dapat ini kiriman dari teman, tapi dia nggak ada dari media apa, Betul. apa. Kalau jelas dari media apa sih bisa dipertanggungjawabkan. Kadang nama Kebanyakan medianya abal-abal juga Pak. abal dan dia nggak ada siapa yang ngirim, itu masyarakat juga belum tahu. Biasanya itu hoax, tapi itu banyak termakan juga kita seperti itu. Nah, kembali yang tadi kan lagi yang haram nih. Nah, itu sudah disampaikan yang tadi kan bahwa jadi masyarakat sekarang udah nggak perlu ragu lagi vaksin yang akan diberikan kepada kita itu adalah sudah diuji di MUI dan BPOM dan aman, bahkan itu halal ya. Jadi kembali dua tadi yang akan diberikan, Sinovac dan yang dari PT Bio Farma Ya. aman. Oke. Tapi kalaupun misalnya ketika misalnya ada sahabat Mega Suara yang mungkin kan tenaga medis kan sudah diberikan lebih duluan ya, mengalami demam, itu kan wajar ya, karena kan ya kayak bayi aja gitu kan, biasa kalau habis divaksin kan demam gitu ya, jadi tidak perlu ditanggapi yang terlalu histeris gitu. Nah, karena ini masih tahapan mensosialisasi program vaksinasi nasional, tentunya kan perlu dukungan dari masyarakat Indonesia nih, Pak Yadi dan Bu Lisa. Kira-kira bisa nggak sih dijelasin apa saja hak dan kewajiban masyarakat untuk mendukung
mendukung program vaksinasi nasional ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, sekarang saya yang jawab nih Pak Yani. Ya, bisa. Monggo Bu Lisa ya. Pertanyaannya tentang hak kewajiban ini agak sedikit ngebahas tentang asal nih. Nggak Oh, apa ya? boleh. Jadi ini biar sahabat Mega Suara juga tahu gitu, ternyata ini dasar hukumnya Iya, gitu. Dasar hukumnya. Jadi di sini dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan dikatakan setiap orang yang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Kedua, setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Ketiga, setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Nah, tadi bicara hak ya. Bicara hak. Sekarang kita bicara tentang kewajiban. Diatur juga nih di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Terus, angka 2-nya disebutkan juga, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Kemudian, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, itu dikatakan vaksin menjadi kewajiban. Setiap orang wajib mematuhi kekarantinaan kesehatan. Setiap orang wajib ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Pasal 1-1 menyebutkan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini ya, kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, vaksinasi sendiri merupakan bagian dari kekarantinaan kesehatan yang wajib didukung masyarakat karena merupakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit. Jadi itu jawabannya. Oke, ternyata ada dasar hukumnya ya sahabat Mega Iya. Suara ya. Jadi sampai sedetail itu mengenai kesehatan juga, karena ya itu tadi penting bukan untuk hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang-orang sekitar kita, bahkan seluruh masyarakat Indonesia, agar ya masyarakat Indonesia terbebas dari penyakit-penyakit yang mematikan, bukan begitu? Oke, dan masih ada beberapa pembahasan lagi nih yang sayang banget kalau misalnya sahabat Mega Suara lewatkan, tapi kita sambil dengerin lagu Padi nih ya, yang rapuh ini juga udah di request sama Rian di Cigombong. Jadi buat sahabat Mega Suara jangan kemana-mana, stay tune terus. Oke, kita balik lagi membahas tentang program vaksinasi COVID-19 yang sebenarnya ini sangat penting sekali, bahkan ternyata hak dan kewajiban masyarakat untuk mendukung program vaksinasi COVID-19 ini ada dasar hukumnya, jadi tidak sembarangan tentunya. Nah, kalau misalnya masih aja ada orang-orang yang mencoba menghalangi upaya vaksinasi nih, gitu, kayak itu tadi ya, nyebarin hoax kayak jangan, wah nggak jelas vaksinnya apa segala macam gitu ya. Kira-kira apa sih yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini gitu ya, menghalangi orang untuk mendapatkan kewajiban sehat secara prima gitu, gimana tuh? Ya, terima kasih. Jadi dalam kondisi seperti ini bisa jadi ada orang-orang yang memang punya sifat-sifat yang menentang ya, Iya. atau menghalangi yang dalam hal ini adalah vaksinasi gitu. Nah, tentunya semua sikap kita, karena kita ini di negara hukum, pasti kita akan istilahnya dilindungi hukum lah, gitu seperti itu. Nah, termasuk orang-orang yang ingin menghalangi vaksinasi ini, dia bisa terkena sanksi lah, katakanlah seperti itu. Nah, si upaya-upaya tetap kita nggak akan berhenti ya, misalkan selalu meyakinkan mereka, mengedukasi masyarakat yang tidak setuju atau
berusaha menghalangi vaksinasi ini. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini di dalam Perpres ya, Perpresnya juga sudah dibunyikan di Perpres 14 2021 mengenai pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi virus Corona 2019. Nah, ada beberapa sanksi nih ketika kita yang sudah ditetapkan untuk mendapatkan vaksin tapi menolak. Dalam sanksinya sih administratif ya. Misalnya itu di dalam pasal itu ada penundaan penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial gitu kan rugi kan kalau biasanya mendapatkan bantuan sosial tapi ketika dia menolak dia akan sanksinya akan diberhentikan terlebih dahulu gitu kan. Jadi memang ya ada pembatasan akhirnya gitu. Makanya ini kan untuk meyakinkan masyarakat ayo ikutin yang pemerintah anjurkan gitu. Terus kemudian ada penghentian layanan administrasi pemerintahan. Nanti misalnya pembuatan KTP misalnya ya, atau pembuatan KK itu misalnya seperti itulah. Itu kan salah satu layanan pembinaan juga. Terus kemudian nanti ada denda. Nah, selanjutnya ini apabila kemudian juga dalam hal ini diatur juga di dalam undang-undang namanya Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Ada beberapa sanksi ya, ada beberapa sanksi yang diberikan melalui Undang-Undang Wabah Penyakit Menular ini. Pertama ada di pasal 14, yaitu Undang-Undangnya nomor 4 tahun 84 bahwa barang siapa yang sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, maka dia akan terkena pidana 1 tahun atau denda paling setingginya 1 juta. Nah, ini mungkin bentuknya apa ya? Mungkin bisa macam-macam ya. Bisa dia memprovokasi gitu kan? Kan terus menghalangi juga kan? Macam-macam lah. Bisa jadi kalau hoax ini bisa lebih berat lah barangkali malah ya. Bukan hanya 1 tahun, dendanya bukan hanya 1 juta, tergantung hoaxnya itu nanti bisa dilihat gitu. Tingkatannya ya Pak ya? Tingkatannya itu juga termasuk menghalangi juga gitu. Kalau dia sampai bentuknya penghinaan, bisa dendanya bisa sampai, kalau yang dilakukan lewat media sosial sekarang dendanya bisa sampai 750 juta gitu kan. Misalnya itu bisa kena pasal berlapis ya. Iya, kalau bisa disebarkan lewat media. Kemudian misalnya siapa yang karena kealpaannya yang mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah ini, nah dia masih agak lebih ringan ya. Dia dendanya pidananya baru cuma 6 bulan dan masih ada denda juga 500 juta. Ini pun karena kealpaan. Makanya kita semua ayo kan sebagai masyarakat bahwa negara ini sudah berinisiatif dan menggratiskan vaksinasi. Makanya dan dari sisi yang lain, misalkan BPOM juga udah ini aman. Kemudian dari fatwa MUI juga sudah menyatakan bahwa vaksinasi ini halal gitu ya. Makanya ayo kita jangan ada yang menghalangi, tapi ayo kita sukseskan bersama. Itu tadi ya, jangan mentang-mentang kayak kayaknya kecil ya hukumannya, siapa sih orang yang mau dihukum gitu ya, apalagi kalau tadi amit-amitnya kena pasal berlapis. Oke, terkait dengan kewajiban vaksin nih, bahkan WHO sendiri sebenarnya tidak mewajibkan untuk melakukan vaksin, tapi kenapa sih pemerintah Indonesia kok berani mewajibkan, bahkan ada sanksinya gitu? Bisa dijelasin nggak kira-kira gimana? Ya, jadi memang benar WHO itu tidak mewajibkan vaksin, tapi bukan berarti mendukung penolakannya juga gitu. Menurut WHO, meyakinkan masyarakat terkait manfaat vaksin jauh lebih efektif untuk menarik masyarakat agar mau divaksinasi daripada mewajibkannya. Ini seperti yang sudah kita lakukan ya, mensosialisasi gitu agar masyarakat tergerak untuk bisa divaksin, untuk mau divaksin gitu. Jadi WHO menganggap memaksa orang untuk divaksinasi adalah cara yang kurang tepat. Kurang tepat dalam mempromosikan vaksinasi COVID-19 maksudnya. WHO menganggap mewajibkan vaksinasi corona kepada setiap warga hanya akan menjadikan bumerang
yang memicu warga semakin bersikap antipati terkait vaksin COVID-19. Artinya, WHO ingin negara lebih persuasif dalam melaksanakan vaksinasi, bukan mendukung pihak-pihak yang menolak vaksinasi. Jadi jangan salah artikan ya. Iya. WHO aja nggak ngewajibin gitu kan, terus kenapa negara harus ngewajibin? Nggak gitu konsepnya gitu. Gitu konsepnya. Ya. Jadi tadi kan sudah disebutkan juga ada ada gium ya yang bunyinya Solus Populi Suprema Lex Esto yang disebutkan oleh Marcus Tullius Cicero. Artinya keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi bagi suatu negara. Pemerintah ingin menjamin sepenuhnya seluruh rakyat Indonesia bebas dari COVID-19. Untuk menjamin itu, maka pemerintah memutuskan mewajibkan seluruh warga negara Indonesia untuk divaksin. Gitu. Jadi ada kembali lagi yang tadi sudah dijelaskan di awal, ada payung hukumnya ya. Nah, terkait sertifikat vaksinasi ini ada yang menganggap bahwa kalau udah divaksin kan dapat sertifikatnya tuh, itu bisa berpergian dengan bebas tanpa perlu rapid test antigen, swab, PCR dan sebagainya. Sebenarnya gimana sih aturan hukum mengenai sertifikasi vaksinasi itu sendiri? Ya, terima kasih. Jadi aturan mengenai sertifikasi vaksinasi ini diatur di dalam pasal 25 ayat 2 Permenkes nomor 84 tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi virus corona 2019. Jadi di sini sih emang disebutkan. Jadi dalam hal dibutuhkan oleh pelaku perjalanan, surat keterangan vaksinasi COVID-19 dituangkan dalam sertifikat vaksinasi internasional vaksinasi. Jadi ya sebenarnya sih sertifikat ini sebagai untuk mencatat ya bahwa seseorang itu sudah divaksin. Tapi bukan berarti itu jaminan 100% bahwa dia itu memang sudah kebal. Tapi kebal 100% gitu ya Mbak istilahnya. Yeah. Tapi memang dia sudah tercatat vaksin. Tapi ketika orang yang sudah divaksin itu seandainya dia akan sakit pun sakitnya nggak parah tuh. Sakitnya efek untuk menularkan ke orang lain pun sangat kecil gitu. Risikonya kecil sekali Sangat ya, kecil. ya. Nah, tapi artinya gini, ini memang harapannya ketika divaksin makanya dikasih sertifikat sebenarnya mencatat bahwa orang itu sudah divaksin gitu. Harapannya memang akan terjadi kekebalan tubuh pada seseorang dan tidak akan terjangkit, terpapar lagi. Iya. Nah itu. Tetapi memang itu kalau pas kondisinya misalkan lemah ya, Iya. ya itu katakanlah bisa jadi. Tetapi harapan vaksin ini sih tidak sampai parah gitu kan. Harapannya tidak sampai parah itu. Makanya itu pun apalagi yang tidak divaksin gitu kan, Iya, yang iya. itu rentan itu rentan tulang. Nah, makanya yang divaksin ini harapannya seandainya penderita sakit dia hanya sakit ringan saja begitu. Nah, ketika dalam perjalanan pun masih tetap gitu masih ada aturan untuk Protokol kesehatan. bukan swab ya sebenarnya itu yang Pemeriksaan vaksin rapid test ya, rapid test hasilnya itu ya itu. Nah ini kan agak beda ya dari kan kalau vaksin itu antigen ya, tes antigen. Nah itu kalau vaksin ini harapannya sih itu ada pun sakit dia ringan lah setidaknya itu harapannya seperti itu. Ada vaksinasi ini sertifikat tadi itu yang mencatat bahwa kita sudah divaksin begitu. Intinya walaupun sudah divaksin tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Oh iya, betul, Jangan betul. sampai lalai. Betul, 5M ingat. Ya betul. Oke. Apa 5M? Apa aja? Intinya mencuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak gitu ya. Menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Betul. Oke, nggak berasa ya Pak Yadi, Bu Lisa, ini sudah memasuki penghujung di acara nih ya. Sebelum kita tutup nih, ada nggak mungkin pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Yadi maupun Bu Lisa kepada sahabat Mega Suara terkait sosialisasi vaksinasi COVID-19 ini? Ada. Singkat aja sih. Ya, silakan Bu Lisa. Baik, sahabat Mega Suara,
Mari kita bersama-sama bersinergi mendukung program vaksinasi COVID-19 di Indonesia agar pandemi ini segera dapat teratasi, masyarakat menjadi lebih sehat lagi dan perekonomian kembali pulih. Amin. Pak Yadi mungkin ada tambahan? Saya setuju aja dengan apa yang disampaikan. Singkat padat dan jelas. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Pak Yadi, Bu Lisa sudah mau berkunjung ke Mega Suara untuk memberikan sosialisasi yang luar biasa ini ya. Dan buat sahabat Mega Suara, nanti Kodi bakal terus menemani Anda sampai tepat pukul 1 siang. Jadi buat Anda yang belum request, langsung aja di 08 1-nya 4 kali 21008. Dan ini Kodi mau puterin dulu Juicy Luisi tanpa tergesa untuk